Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratiwi dengan NIM 4114240003. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Agama dengan judul materi Membangun Persatuan dalam Keberagaman yang Dinamis, Fikih Ikhtilaf, Cinta Tanah Air, Kearifan Lokal, Budaya, Radikalisme, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPD. Langsung saja kita masuk kepada materi. Konsep keberagaman dalam Islam. Konsep keberagaman merupakan manusia yang telah dianugerahkan potensi keberagaman atau spiritual seiring dengan perkembangan fisik dan psikis yang dialami oleh setiap orang dari fase ke fase, maka perkembangan tingkat keberagamannya pun bervariasi. Keberagaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kata keberagaman adalah hal beragam. Keberagaman berasal dari kata dasar ragam, memiliki arti sikap, tingkah laku, cara, macam, jenis. Keberagaman memiliki arti dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Keberagaman merupakan suatu yang harus disyukuri dan merupakan kekayaan bangsa. Dua perbuatan yang mencerminkan perilaku saling mengenal, yaitu mempelajari kebudayaan dan keunikan dari daerah lain, menjalin silaturahmi dengan teman dari daerah lain. Keberagaman dalam Islam merupakan petunjuk Al-Quran pluralisme atau keragaman, sangat penting terutama dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa, untuk mewujudkan pembangunan sekaligus sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuatan atau energi untuk membangun kebersamaan. Bentuk-bentuk keberagaman. Yang pertama adalah ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki perbedaan pada jenis mata pencaharian. Yang kedua, sosial budaya. Bentuk keragaman dalam bidang sosial budaya dapat dilihat dari keragaman pada masyarakat di setiap daerah, di mana masyarakat memiliki kesenian daerah tersendiri, upacara, adat, tata krama yang berbeda, suku, bahasa, maupun tarian daerah. Dan yang ketiga adalah geografis. Bentuk keragaman geografis Indonesia dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki struktur permukaan yang berbeda, ada yang berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, maupun pesisir pantai. Macam-macam aspek keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, keberagaman ras. Yang kelima, keberagaman golongan. Dan yang terakhir adalah keberagaman jenis kelamin dan gender. Islam merawat keberagaman dengan penerapan syariatnya secara kafah. Yang pertama adalah mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, keadilan yang objektif dalam konteks pluralisme. Kita terkadang menganggap apa yang ada di luar kelompok kita terlebih yang berseberangan sebagai musuh. Yang ketiga, menjauhi kekerasan fisik dalam perbedaan dan lebih mengutamakan diskusi. Yang keempat, toleransi dalam perspektif Islam. Dan yang kelima adalah larangan berpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Fikih Ikhtilaf. Fikih Ikhtilaf merupakan kajian yang fokus membahas tentang perbedaan pendapat para ulama fikih dari berbagai masalah perbedaan ijtihad yang terjadi pada masa Nabi Muhammad hingga sekarang. Ada hikmah yang dapat dipetik oleh umat Islam. Perbedaan pendapat ini terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman terhadap dalil, perbedaan ijtihad, atau perbedaan konteks sosial. Salah satu hikmah belajar fikih ikhtilaf ialah mengetahui persoalan mana yang disepakati, mana yang tidak. Selain itu, dengan belajar fikih ikhtilaf, orang akan mengetahui kemana argumentasi keberagaman yang dianut dirinya, sekaligus muncul sikap berhati-hati dalam agama. Belajar fikih ikhtilaf juga akan memunculkan sikap kritik untuk mengkaji agama, sekaligus bersikap toleran dalam menghadapi perbedaan pandangan. Mengapa terjadi perbedaan pendapat? Perbedaan pemahaman terhadap dalil. Ulama dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna suatu ayat Al-Quran atau hadis.
Perbedaan metode ijtihad. Setiap ulama memiliki metode ijtihad yang berbeda-beda dalam mengeluarkan hukum. Perbedaan konteks sosial, kondisi sosial, budaya, dan zaman yang berbeda dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum. Hikmah dari adanya perbedaan pendapat. Yang pertama, menunjukkan kekayaan Islam. Yang kedua, mendorong semangat untuk belajar. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap toleransi. Selanjutnya, sikap yang tepat dalam menghadapi perbedaan pendapat. Yang pertama, tidak boleh saling menghujat. Umat Islam harus saling menghormati pendapat satu sama lain. Yang kedua, mencari titik temu. Umat Islam harus berusaha mencari titik temu dari perbedaan pendapat. Dan yang ketiga adalah mengutamakan persatuan. Perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk memecah belah umat. Cinta tanah air dan kearifan lokal. Cinta tanah air atau hubbul watan merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan dengan istilah yang sama. Namun nilai-nilai yang mendukung cinta tanah air dapat ditemukan dalam berbagai ayat dan hadis. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah atau masyarakat. Dalam Islam, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dianjurkan untuk dilestarikan. Dasar-dasar cinta tanah air dalam Islam. Yang pertama, kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjaga amanah. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berjuang untuk agama Allah. Hubungan cinta tanah air dan kearifan lokal. Cinta tanah air dan kearifan lokal sangat berkaitan erat. Dengan mencintai tanah air, kita akan berusaha untuk melestarikan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk kearifan lokal. Sebaliknya, dengan melestarikan kearifan lokal, kita juga turut menjaga keutuhan dan keaslian tanah air. Implementasi cinta tanah air dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, menghormati budaya lokal. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dan yang keempat adalah menjaga warga yang baik. Budaya radikalisme. Budaya radikalisme, terutama yang dikaitkan dengan agama, seringkali menyimpang Islam yang sesungguhnya. Islam mengajarkan nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan kasih sayang. Oleh karena itu, tindakan-tindakan kekerasan, ekstremisme, dan intoleransi yang sering dikaitkan dengan radikalisme bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatul lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Ciri-ciri radikalisme yang bertentangan dengan Islam. Yang pertama adalah kekerasan. Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan, terutama yang dilakukan atas nama agama. Yang kedua, intoleransi. Radikalisme seringkali ditandai dengan sikap intoleran terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang ketiga, ekstremisme. Radikalisme cenderung mengambil sikap ekstrim dalam memahami dan mengamalkan agama sehingga mengabaikan aspek moderasi dan toleransi. Yang keempat, radikalisme seringkali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara sempit dan literal tanpa memperhatikan konteks sejarah dan sosialnya. Yang kelima, radikalisme sering mengklaim sebagai satu-satunya kelompok yang benar dan paling memahami Islam. Padahal Islam mengajarkan bahwa kebenaran itu luas dan tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok saja. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.